Jadi kita berkenalan dengan Apache Airflow. Atau Apache Airflow itu mungkin di sini teman-teman ada yang dapat sukses Apache Airflow ya. Jadi Apache Airflow itu adalah sebuah platform untuk menjadwalkan, mengatur data pipeline atau workflow, yang mana workflow ini dinyatakan sebagai DEX atau Directed Acyclic Graph, di mana setiap node atau titik DEX menunjukkan satu tugas tertentu. Komponen sistem Apache Airflow itu apa saja? Yang pertama, web server yang digunakan untuk web interface. Yang kedua, Airflow triggerer yang berguna untuk men-trigger program DEX. Yang ketiga, scheduler untuk penjadwalan setiap task. Yang keempat, worker atau eksekutor dari setiap task. Ya, jadi basic konsep dari Apache Airflow ini yang pertama adalah DEX. DEX ini adalah representasi visual dari alur kerja dalam Airflow, terdiri dari serangkaian tugas dan ketergantungan antar tugas. Selanjutnya ada task. Task ini adalah unit eksekusi dalam sebuah DAG. Task dapat berupa eksekusi perintah shell, pemanggilan script Python, transfer data, atau lainnya. Yang selanjutnya, operator. Apache Airflow menyediakan berbagai operator yang dapat digunakan sebagai eksekusi ya, sebagai perintah shell untuk kita melaksanakan eksekusi task. Contohnya, Python operator digunakan untuk mengeksekusi script Python, MySQL hook digunakan untuk membuat koneksi dalam database MySQL, dan sebagainya. Intinya, dependensi berfungsi untuk menentukan urutan eksekusi task dalam sebuah thread. Selanjutnya, XCOM. XCOM ini berfungsi untuk jembatan antar task satu dengan task yang lainnya untuk menyimpan data secara sementara. Kita bisa menggunakan XCOM push untuk mengirim data ke dalam XCOM dan XCOM pull untuk menerima data dari XCOM. Selanjutnya, schedule interval untuk mengelola eksekusi waktu dari task yang telah ditentukan di dalam DEX. Dapat berbasis cron job atau deklarasi hourly, daily, monthly, dan ini. Untuk eksekutor ini apakah eksekutornya kelihatan? Yang penjelasan eksekutor? Tutupan. Ketutupan, Mas. Ya, jadi eksekutor adalah menentukan cara tugas-tugas dalam alur kerja yang dieksekusi. Eksekutor sendiri ada berbagai macam. Kita bisa menggunakan lokal eksekutor, yaitu eksekusi dalam satu node, kemudian salary eksekutor, eksekusi terdistribusi menggunakan salary, dan Kubernetes eksekutor, eksekusi menggunakan Kubernetes. Oke, selanjutnya adalah symbol case. Kan ya, simbol, ntar tak ulangi share screen. Dan selanjutnya symbol case dari penggunaan Apache Airflow ini. Jadi gambar di samping ini adalah contoh
penggunaan Apache Airflow di lingkungan Tokopedia, yang mana dari aplikasi ini dilakukan proses streaming data ke dalam data source yang akan diterima datanya oleh Google Analytics, oleh Postgre, oleh MySQL, dan Google Docs. Nah, data source ini kemudian dilakukan proses ETL atau ELT menggunakan Apache Airflow, yang mana dilakukan secara batch processing. Dalam data ini, uh, dalamnya terdapat staging data menggunakan BigQuery. Uh, dari BigQuery ini akan dibentuk sebuah data warehouse yang mana menerima seluruh data dari data source, Postgres, dan Google Analytics untuk selanjutnya dapat dilakukan proses visualisasi menggunakan Tableau atau proses machine learning dan sebagainya. Oke, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan lebih dulu, teman-teman? Mungkin yang kebagian jobdesk pada Airflow, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau belum ada, kita lanjut saja. Oke, jadi untuk best practice-nya, apa saja yang harus disiapkan untuk menggunakan layanan Apache Airflow ini? Yang pertama, Docker, bisa Docker desktop atau Docker yang sudah dipasang di server mungkin. Kalau teman-teman belum punya Docker desktop, bisa nanti download di sini. Nanti akan saya share PPT-nya untuk teman-teman. Kemudian storage ini kalau teman-teman belum punya di dalam Dockernya, teman-teman bisa menggunakan Docker Compose ya untuk membuat service uh, database, mungkin bisa menggunakan MySQL atau Postgre untuk uh, Airflow menyimpan datanya. Kemudian jika teman-teman sudah punya storage, teman-teman nanti tinggal membuat koneksinya saja menggunakan Airflow. Jadi Airflow, image Apache Airflow-nya ini teman-teman sambungkan ke dalam uh, storage yang teman-teman sudah miliki. Kemudian Dockerfile, jika teman-teman butuh tambahan resource untuk pembuatan image Apache Airflow-nya, ya, bisa teman-teman tambahkan Dockerfile. Kemudian yang keempat yaitu data pipeline program, bisa berbentuk ETL atau ELT, data ingestion, dan sebagainya. Untuk super compose-nya, nanti teman-teman bisa download di sini ya, script dari image Apache Airflow-nya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu nanti kita akan demo langsung ya. Jadi kita akan mendemokan proses ETL yang mana data source-nya itu sumber dari JSON placeholder type code. Jadi saya menggunakan Open API dari internet. Kalau misal teman-teman punya nih API di sistemnya, teman-teman nanti berarti bisa menggunakan API-nya untuk mengekstrak datanya. Kemudian metode yang digunakan ETL, extract transform load. Kemudian storage yang digunakan MySQL. Jadi nanti skemanya adalah kita mengekstrak
data dari API ini, kemudian kita transform dengan normalisasi data, kemudian kita load ke dalam database. Dan mungkin bisa saya temukan. Kalau misal nanti ada pertanyaan, boleh ya di open mic atau tulis saja di kolom chat. Nah, link Docker Compose-nya ini akan menuju ke sini. Ini adalah file dari Docker Compose yang bisa digunakan untuk membuat Apache Airflow. Ini bawaan dari Apache Airflow-nya sendiri. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya servisnya kita ingin menggunakan MySQL. Jadi kita buat image-nya ini MySQL dengan versi yang teman-teman butuhkan. Nah, kita bisa mencari di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin membuat sebuah storage yang baru dari awal, teman-teman bisa cari di sini image-nya sesuai penyimpanan yang teman-teman butuhkan. Misal MySQL, ini teman-teman bisa langsung lihat di teks untuk melihat file yang teman-teman butuhkan. Misalnya butuhkan versi 830, berarti nanti di image-nya ditulis MySQL 28.30. Kemudian environment-nya kita bisa sesuaikan dengan database yang teman-teman pilih. Di sini dari Airflow-nya menggunakan Postgre, jadi environment-nya menyesuaikan Postgre. Kalau teman-teman menggunakan MySQL, tinggal menyesuaikan saja. Oke, kembali ke database exercise. Jadi data source-nya menggunakan JSON placeholder with type code user. Datanya akan berbentuk seperti ini. Ini menggunakan OpenAPI yang bisa teman-teman cari di internet, mungkin data cuaca atau data apa bisa teman-teman gunakan untuk latihan. Di sini saya menggunakan data user, datanya bentuknya seperti ini. Kemudian kita ekstrak dari API ini dalam Apache Airflow. Untuk programnya sendiri seperti ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan import Apache Airflow. Jika teman-teman sudah menginstal image dari Apache Airflow-nya di Docker. Dan import tag untuk nantinya membuat tag. Kemudian kita import operator. Ini saya menggunakan bunyi operator yang berfungsi untuk tas kosong ya, tas kosong sebuah penanda. Kemudian Python operator gunakan untuk membuat script program Python. Kemudian saya juga menggunakan MySQL hook untuk koneksi dari Airflow ke dalam MySQL. Ini saya juga menggunakan time series ya, menggunakan data date time, import semua date time dan time delta. Nanti yang teman-teman pakai yang mana. Kemudian kita juga import pandas, import request untuk
proses ekstraksi program ke dalam DPE-nya. Dan juga kita import JSON normalize untuk melakukan transformasi data JSON. Nah, selanjutnya kita akan capture tanggal tanggal berapa ketika kita menjalankan program ekstraksi data ini. Nah, selanjutnya kita buat function default ARGS yang mana default ARGS ini untuk menentukan default setting pada setiap pipeline atau DEX yang teman-teman buat. Owner seperti contohnya perintah owner ini bisa teman-teman ganti dengan nama teman-teman sendiri. Kemudian start date bisa teman-teman deklarasikan tanggal berapa DEX-nya ini berjalan. Kemudian depend on pass. Nah, depend on pass ini berarti kita teman-teman start date-nya nanti tanggal 6. Kemudian teman-teman menuliskan tanggal eh, bulan 3 tanggal 10. Kalau depend pass-nya ini teman-teman aktifkan atau improve kan, berarti ketika nanti dijalankan tanggal 10, program pipeline-nya ini juga akan mengekstrak data dari tanggal-tanggal sebelumnya, di tanggal 9, tanggal 8, tanggal 7, hingga tanggal 6. Kemudian max active runs per check. Jadi ketika check ini dijalankan, maka maksimal eh, yang Apache Airflow ini mampu untuk jalankan. Di sini saya menggunakan satu saja ya. Jadi ketika saya trigger programnya tidak melakukan double job. Red list ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misal red list-nya 2 kali atau 3 kali. Jadi setelah nanti programnya ini red list 2 kali atau 3 kali, maka akan muncul status error. Dan red list delay ini juga berfungsi untuk mendelay ya. Jadi ketika nanti red list pertama mengalami kegagalan, akan didelay selama 5 menit untuk dilakukan percobaan yang kedua kali. Oke, selanjutnya kita buat program ekstraksi data dari website JSON placeholder tadi. Kita buat function namanya fetch data, kemudian kita bisa deklarasikan URL dari websitenya ini, kemudian kita juga tulis perintah get URL untuk mendapatkan URL-nya, kemudian kita tampung dalam variabel data dalam bentuk JSON. Nah, bagaimana jika teman-teman mempunyai API di dalam sistem sendiri, berarti mungkin selain butuh URL, teman-teman nanti butuh endpoint ya, endpoint dari API yang teman-teman akan tarik datanya. Kemudian setelah kita ekstrak, kita lakukan transformasi data. Kenapa kita butuhkan transformasi data? Agar data yang kita tarik itu dapat menyesuaikan dengan uh, sistem penyimpanan yang kita miliki. Jadi, data awalnya adalah bentuk JSON. Jika kita akan load ke dalam misalnya MySQL, kan nggak bisa tuh MySQL melakukan load data yang belum dilakukan normalisasi. Untuk itu di sini butuhkan function untuk menormalisasi data JSON. JSON normalize ini sudah ada ya library-nya, kita tinggal gunakan saja. Nah, apa hasilnya setelah kita normalize JSON-nya?
File JSON yang kita tarik akan berbentuk menjadi sebuah data frame ya. Dan data frame ini bisa kita outputkan ke dalam bentuk CSV atau macam lainnya. Tapi datanya sudah terstruktur eh, dan sudah terbentuk dalam data frame. Ini kalau kasus kita akan melakukan load ke dalam database MySQL. Bagaimana kita melakukan load ke dalam database NoSQL? Mungkin kita bisa saja tidak perlu menggunakan sistem normalize, jadi kita bisa lakukan langsung ke proses loading data. Nah, setelah itu, setelah data ditransform, kita membuat tuh function untuk memproses data dan menyimpan ke dalam XCOM. Jadi kita menggunakan perintah XCOM seperti yang saya jelaskan di PPT tadi untuk mengirim data yang sudah dinormalisasikan ini dalam XCOM dengan ID fetch data. Nah, ini adalah proses transformasinya juga bisa dilakukan di line function ya. Bisa lakukan penambahan informasi data di setiap function yang kita buat dalam sebuah file text atau sebuah data pipeline. Kemudian kita push untuk memasukkan data yang telah kita transformasikan dalam XCOM menggunakan perintah XCOM push dengan key user data, value-nya processed data. Ini variabel, jadi teman-teman bisa tentukan namanya terserah. Nah, kemudian saya butuh file CSV-nya nih. Nah, gimana langkahnya? Yaitu kita buat sebuah program yang mengekspor data frame-nya ini ke dalam bentuk CSV ke direktori lokal teman-teman ya. Nanti diekspor ke dalam direktori lokal teman-teman. Nah, setelah simpan ke dalam XCOM, kita akan buat function untuk melakukan loading data. Nah, eh, nah di sini saya menggunakan task instant ya. Jadi teman-teman nanti misal function load datanya juga butuh task instant untuk berkomunikasi antara task yang satu dengan task yang lain. Teman-teman juga eh, guna nih XCOM nih. Jadi datanya nanti tidak hilang di tengah jalan. Lanjut ke program loading data. Jadi membuat function yang bernama load to MySQL data. Dengan variable hook kita mendeklarasikan koneksi dari MySQL yang ada pada Docker. Jadi saya punya image MySQL di dalam Docker saya. Nah, kita perlu tuh mendeklarasikan koneksi dari MySQL yang ada di dalam Docker kita. Membuat koneksinya gimana? Ini nanti kita buat di user interface-nya ada web server Apache Airflow. Nanti saya tunjukkan. File ini adalah lokasi dari data yang akan kita load. Karena saya sebelumnya ingin mengekspor data ke dalam direktori lokal, maka selanjutnya kita tentukan direktori lokalnya gimana, kemudian filenya gimana, baru kita load menggunakan query load data in file. Nah, bagaimana ketika ingin melakukan loading data tanpa mengekspor data
ke dalam directory lokal, teman-teman bisa menggunakan insert data ya, insert data atau load data saja, kemudian langsung ke tabel mana. Tabel name ini adalah tabel name yang ada di database kita yang akan kita gunakan untuk menyimpan data usernya ini, data dari JSON-nya ini. Kemudian ukuran untuk menjalankan query ya. Selanjutnya kita masuk ke define with bisa menggunakan deklarasi perintah with deck. Sini saya menamakan file text saya dengan nama test user API. Kemudian default ARJS ini adalah konfigurasi dari default setting yang akan kita gunakan di dalam text. Kita panggil di sini. Kemudian description. Misalnya teman-teman ingin menambahkan description. Nah, ini program apa itu bisa kita tambahkan di description. Schedule interval ini ya, teman-teman ingin menjalankan program ini secara otomatis itu daily atau tiap jam berapa gitu bisa teman-teman tuliskan di schedule interval. Nah, baca Airflow sendiri menyediakan variabel daily, kemudian monthly, weekly ya, untuk memudahkan kita agar tidak menulis cron job yang terlalu mungkin teman-teman bisa menggunakan variabel daily atau monthly atau weekly yang sudah Apache Airflow sediakan. Nah, bagaimana ketika kita ingin menjalankan program setiap hari tapi jam-jam tertentu? Teman-teman juga bisa menambahkan konsep ya, selain variabel yang disediakan oleh Airflow, teman-teman juga bisa menambahkan konsep. Jadi nanti programnya akan berjalan setiap hari, kemudian di jam-jam tertentu yang teman-teman deklarasikan. Terus apa sini juga hampir mirip fungsinya seperti ketika kita menjalankan task di hari-hari sebelumnya itu perlu dilakukan penarikan data atau tidak. Yang perintah tadi ya yang saya jelaskan ketika kita menuliskan tanggal 10 perintah ketika akan diterukan akan menjalankan menarik data berdasarkan tanggal-tanggal sebelumnya. Kemudian kita tulis sdate. Nah, ini yang dinamakan dependensi. Ini yang dinamakan dependensi, ini yang dilakukan penyusunan program teks. Di teks ini berisi sebuah task atau function yang telah kita buat. Jadi saya menggunakan dummy operator untuk menanda task telah berjalan. Kemudian saya tambahkan tag untuk batch JSON data. Jadi pada uh, batch data ini kita panggil fungsinya di sini ya. Kemudian kita juga lakukan pemanggilan function store data in XCOM. Function ini kita panggil di bawah dan task load to database kita juga panggil di bawah sini. Nah, kita bisa membuat alur alur bagaimana dari setiap teks atau program ini berjalan. Misalnya dari teks ini saya ingin membuat jadi task berjalan, kita melakukan extract
Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan transformasi data dan eh, baru selanjutnya kita load ke dalam database. Bisa kita atur ya, atur step-stepnya sesuai kebutuhan berdasarkan project teman-teman. Saya akan memperlihatkan user interface-nya dari program teks ini. Oke, mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Permisi Mas, mau tanya. Ya, eh saya masih belum paham yang bagian fungsi batch, yang ya, bagian catch up. Itu tuh seperti apa? Sebenarnya ya Mas, saya masih belum nangkap maksudnya. ya, catch up. Yang ini Yang ya, fungsi batch. catch up ini ya. Belum di share screen Mas, belum tahu. Catch up yang ini ya. Iya, Ya, misalnya nih, saat ini tanggal 6. Kita membuat programnya ini tanggal 6, namun akan dijalankan nanti tanggal 10. Nah, catch up ini berarti nanti ketika program dijalankan, misalnya ini tanggal 6, kemudian sini tanggal 10. Nah, program ini ketika nanti tanggal 10 akan menarik data pada tanggal-tanggal sebelumnya di dalam sistem penyimpanan. Jadi nanti tanggal 9 datanya apa sudah diekstrak, tanggal 8 datanya sudah diekstrak. Itu kalau catch up-nya dinyalakan. Kalau di false, kalau di false kan gini berarti ketika kita menjalankan tanggal 10 yang tas-tas sebelumnya kita belum menjalankan program ini berarti tas yang sebelumnya tidak akan diekstrak datanya. Jadi start date ini juga berpengaruh ya. Jadi start date-nya ketika, nah ini misalnya tanggal 2, tanggal 14 bulan 2. Nah kalau catch up-nya ini menyalakan, saya ganti dengan true, berarti program ini akan mengekstrak data dari tanggal 6 sampai kemarin, eh, bulan Februari tanggal 14. Gitu. terima Oke, kasih Mas. mungkin itu ya, itu kita lanjut. Hmm? Melu kabeh. Gitu, Cuk. Saya buka database-nya dulu. Nah, ini adalah user interface dari Apache Airflow-nya sendiri. Ini adalah text-text atau data pipeline yang teman-teman telah buat, misalnya. Nah, kembali ke contoh yang saya jelaskan tadi. Ketika kita ingin menggunakan, ketika kita ingin membuat koneksi ke dalam database, kita bisa menuju ke connection yang ada di admin. Ini kita bisa menambahkan berbagai macam koneksi ya, maupun dalam layanan cloud atau lokal, tergantung dengan teman-teman yang butuhkan.
Kalau kita ingin menggunakan MySQL, nah koneksi ini nama koneksi ID yang akan teman-teman gunakan nanti. Hanya tes nya bisa teman-teman isi atau ya. Terus ini harusnya ini teman-teman sesuaikan dengan di mana teman-teman membuat projectnya. Misal di lokal ya berarti di localhost, kalau di server berarti disesuaikan dengan hostnya. Skema skema ini adalah nama dari database yang teman-teman miliki. Misalnya, namanya saya punya database Airflow. Jadi di skema ini kita bisa tulis flow dan PIN dan password ini user dari database dan password ini password dari database teman-teman. Port port yang teman-teman gunakan yaitu port dari MySQL yang teman miliki. Tergantung teman-teman ini di port mana itu misalnya 5432 berarti nanti teman-teman bisa sesuaikan portnya di sini. Karena saya tes dulu programnya. Ini juga ada keterangan ya dari warna-warna tiap tas yang dijalankan. Untuk part ini nanti gimana itu ada. Itu yang umum sih biasanya belt yang warna merah atau Artfor Ready. Jadi programnya itu gagal di tengah jalan ya. Jadi akan memunculkan Artfor Ready. Kalau hijau tua berarti sukses. Nah, contohnya ini. Kenapa bisa fail? Karena sebelumnya saya sudah memasukkan data ke dalam database. Jadi, dan di database-nya sendiri, saya buat unit ya. Unit intinya jadi data yang duplikat tidak akan masuk ke dalam database. Itulah kenapa ketika saya jalankan, statusnya fail. Namun untuk programnya tetap tersimpan ke dalam directory file teman-teman. Nah, enaknya punya kalau kita menggunakan Apache Airflow untuk membuat data pipeline ini kita bisa memantau programnya jalannya gimana, kemudian untuk errornya ini gimana bisa kita lihat di fitur logs. Nah ini nih, misalnya running statement membuat data info. Jadi errornya mulai di sini nih. Errornya query-nya tidak bisa dijalankan karena get entry. Nah, selain selain ekstrak data dari API, bisa kita mengekstrak data dari database ke dalam database ya. Jadi datanya sumbernya itu dari database kita transformasi download ke dalam database lain bisa menggunakan Apache Airflow. Dan yang kedua kita bisa membuat program scraping data ya, penarikan data bisa programnya bisa kita automasikan menjadi
eh, otomatis setiap hari menggunakan Apache Airflow. Namun kita perlu menyesuaikan program scraping ini dirangkai dalam sebuah teks agar bisa dijalankan di Apache Airflow. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan yang lain. Ini mungkin ingin sharing-sharing uh, gimana cara belajar awalnya mengenai pembuatan data pipeline ini. Silahkan. Oh ya, jadi Apache Airflow ini merupakan tools batch processing ya, diperuntukkan untuk batch processing. Nah, ini Airflow juga ini bisa digunakan untuk real time ya. Untuk real time kita bisa membuat menambahkan fitur operator sensor. Jadi ketika nanti ada perubahan pada saat kita mengcapture datanya, sensor ini akan bekerja untuk men-trigger program penanganan data. Dan juga Apache Airflow ini mengekstrak kemudian dimasukkan ke data lake yang berisi data mentah. Kalau data warehouse kan data yang dianalisis. Nah, itu Airflow sendiri sebetulnya juga bisa digunakan untuk data ini. Namun kekurangannya dia tidak disebut mengekstrak data yang besar. Data yang small atau medium itu juga bisa kita gunakan di sini. Menggunakan Apache Airflow yang skala mudah di bisa menggunakan Spark atau Kafka hingga Elasticsearch. Nah, contohnya ini ya, ini project BCK-nya kemarin di UMKM yang membuat tetapkan dengan sumber data atau scraping. Namun untuk programnya ini dibutuhkan koneksi internet yang cepat ya. Jadi, ya mohon maaf ini koneksi saya kurang dapat jadi scrapingnya ini lama. Nah, koneksi mempengaruhi koneksinya ya.
Ini kita cek di logs gimana jalannya programnya, ada yang lor atau tidak, cek di sini. Nah, ini kita kembali ke Docker Compose ya. Jadi kita ingin menambahkan direktori lokal di komputer kita, kita bisa tambahkan di sini ya, volumes. Kita bisa tambahkan di sini. Misalnya eh, direktori data. Saya punya direktori data lokal. Kita bisa tambahkan di sini. Tapi kita menambahkannya itu sebelum di up ke dalam bentuk image. Jadi agar terbaca di dalam Dockernya nanti, direktori lokal. Dan saran saya ketika nanti teman-teman buat image Apache Airflow ya, dibuat environment ya yang ada user password ini, dibuat file env. Kalau di lokal nggak apa-apa sih, tapi ketika nanti dibuat ke server ini harusnya teman-teman taruh ke env. Dan ini juga ya, ini adalah perintah untuk membuat username dan password untuk akses ke web server Apache Airflow. Kan udah ada nih tulisan, ini bisa teman-teman ganti misalnya apa gitu, dan ditulisnya ke LINV biar aman. Ini contohnya, ini adalah, nah gimana kalau kita nggak membuat proses transformasi data dari JSON, kemudian kita ingin mengeluarkannya ke dalam file CSV atau jadi bentuknya masih mentah lewat JSON. Nah, ketika kita sudah menambahkan proses transformasi, hanya bisa dilihat seperti ini, lebih rapi dan tidak ada uh, bentuk JSON-nya. Nah, kita juga ingin lihatkan data pipeline yang kemarin tim UMKM buat. Di scraping A ini berisi program scraping harga ya, ke, masuk ke website SP2KP Kemendak. Dan kita lakukan proses load data ke dalam database, ke dalam tabel harga. Dan scraping B ini scraping berita, ya, berita mengenai topik UMKM dan bisnis. Kita juga simpan ke dalam listnya hingga hasilnya ini. Ini adalah contoh scraping berita, dan ini adalah contoh scraping harga.
Data-data ini nantinya bisa digunakan untuk proses machine learning. Data harga bisa kita gunakan untuk time series, prediksi, dan data beritanya bisa kita gunakan untuk sentiment analysis, topic modeling, dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan mungkin atau sharing-sharing? Oh, hal lain mungkin yang ingin didiskusikan, silakan. Jadi misal teman-teman ingin tanya-tanya installnya gimana, bisa ditanyakan sekarang mungkin biar nanti eh, saat bingung ada solusinya. Sama buat yang bagian sukses data pipelining ya kan. Nanti kan saya share PPT-nya, mungkin nanti di share lewat Mas Hasan ya, untuk file Docker Compose-nya nanti bisa teman-teman copy di sini. Ini nanti di copy semua. Kalau teman-teman butuh untuk menyesuaikan storage-nya ingin menggunakan Mesbah, ini bisa diganti di sini. Dan untuk Docker-nya desktop, download-nya di sini bagian linknya. Kali ini opsional ya, gantung dari project yang teman-teman sedang butuh tambahan Docker atau tidak. Kalau butuh, berarti ini bisa ditaruh di satu Docker Docker Compose-nya. Dan di Docker Compose-nya punya ini dibuka ya, di argumen, kemudian tinggal menuliskan perintah Docker Compose di- mungkin nanti yang program
ETL yang tadi juga akan saya share lewat Mas Hasan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sekian sesi pengenalan data engineering, terutama bagian data pipeline ini ya, menggunakan Apache Airflow. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa teman-teman mau tanya Mas Hasan atau mungkin bisa menghubungi saya ya. Nanti bisa minta kontak ke Mas Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk.